Selamat malam, salam Just Talk. Sudah berapa hari gue nggak bikin video dan sekarang mau bahas match apa namanya yang kemarin bermain Prancis dan Jerman, terutama Jerman. Prancis kita tahu bahwa mereka kemarin menang lawan Swedia dan lolos ke Final Four. Spanyol juga lolos setelah mengalahkan Jerman. Tinggal ntar malam tinggal ada satu slot, yaitu untuk Itali, Poland atau Belanda. Oke, kalau Itali seri, Belanda menang atau Poland yang menang, mereka yang lolos. Jadi ntar malam akan lebih seru. Oke, sekarang sedikit soal Perancis. Perancis ini kan juga sudah lolos, dan gue nggak mau bahas apa namanya soal matchnya, karena yang gue mau bahas adalah statement dari Deschamps, di mana dia bilang ya Pogba ini nggak happy lah, kasarnya begitu. Ditimpalin nama Pogba, dia di timnas Prancis ini kayak keluarga. Jadi gue sangat happy, sangat apa namanya bisa bermain seperti kemampuan gue. Maka dari itu performanya Prancis bisa dibilang meningkat. Satu hal, Zidane ini kan berkali-kali gue bahas dari sisi strategi ya, kayak Deschamps dari sisi strategi ini kayak Zidane, lebih mengandalkan kualitas pemain, strategi biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kalau lihat timnya timnas Prancis atau tim Madrid waktu ada Ronaldo, nggak ada salahnya juga lu nggak usah main strategi susah-susah, karena emang pemainnya berkualitas dan terbukti. Zidane bisa menang 3 kali Champions League, itu sebuah prestasi yang harus di-appreciate apapun caranya. Dan timnas Prancis pun demikian. Kadang sedikit bertahan, tapi apa namanya, kalau gue melihat Deschamps ini lebih memberikan kebebasan untuk bermain. Apalagi role Pogba di belakang striker sebagai playmaker, itu diberi kepercayaan, diberi kebebasan, dan itu dibayar sama Pogba, yang sayangnya tidak kelihatan pada saat dia bermain di MU. Maka dari itu kalau dia dicadangin, untuk gue sih make sense banget lah kalau dia dicadangin. Sebenarnya untuk memotivasi, makanya untuk gue sih agak aneh kenapa dia harus mengeluarkan statement seperti itu. Itu kan bukan sebuah statement yang mendukung untuk kebersamaan di internal. Justru saya mikir, loh, jadi selama ini Pogba main sandiwara dong, atau nggak happy, atau gimana? Kok dibanding-bandingin sama timnas Prancis? Itu bukan hal yang positif untuk MU. Tapi intinya adalah ya mungkin dia ingin memberi gesture, kalau ya gue pengen cabut tahun depan, bisa juga. Ini kan war yang dilakukan oleh pemain dengan statement-statement kayak begitu. Tapi yang jelas ini tidak menguntungkan MU sama sekali. Terus kita ke Jerman. Ya, gue rasa tidak ada satu orang menyangka bahwa Jerman bakal diobok-obok. Skor 6-0. Kalau seandainya skornya 9-1 atau 10-1, itu gue nggak heran, karena sangat layak dapat skor kayak segede itu. Jerman ini benar-benar diobok-obok asli dari segala segi. Nanti gue posting statistik. Pertama gue posting pemain yang bermain. Kalau lu lihat timnas Spanyol yang 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu bermain lawan Belanda, ya hampir sama line up-nya juga. Ferran Torres juga, cuman Ramos kalau nggak salah nggak main. Tapi yang lain-lainnya main semua. Dan praktis mayoritas pemain baru, seperti yang kemarin lawan Jerman. Lu bisa lihat line up-nya, sebenarnya nggak ada pemain-pemain yang benar-benar spektakuler. Pemain kayak Morata itu kan bukan striker top dunia, atau Ferran Torres yang di City ya belum kelihatan banget. Olmo di Red Bull ya juga sering jadi cadangan. Jadi bukan timnas Spanyol yang kita kenal. Dan bahkan gue pernah bilang, timnas Spanyol sekarang ini tidak seperti timnas Spanyol yang setelah Enrique mundur di sebelum inilah. Itu mainnya jauh lebih atraktif. Karena gue lihat Enrique beberapa match, bukan 1, 2, 3 match, tapi banyak match di bawah Enrique ini semenjak dia balik, itu biasa aja. Mereka hanya bagus dari sisi positioning dan ball possession. Tapi kalau dibilang impresif permainannya, enggak juga.
Nah, kemarin kenapa bisa menang begitu banyak lawan Jerman? Karena ya Jerman ini bukan Jerman yang kita kenal ya. Ntar lu lihat juga line up-nya. Di depan Gnabry, Werner, Sané. Sangat terkenal, top di atas kertas. Di tengah Kroos, eh Kroos, eh Gundogan sama Kroos, Gundogan sama siapa lagi itu satu. Kroos, Gundogan, ntar lu lihat lah. Sama Goretzka. Goretzka itu di Munchen kan luar biasa mainnya, ya kan? Bekerja keras sebagai box to box. Gundogan seringkali juga bermain sebagai apa namanya? Attacking midfield. Oke. Dan kemarin itu nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali. Tapi harus diakui pemain belakangnya itu wah parah banget. Dari Koch lah, Max Phillips lah, you name it lah, masuk. Terus Jonathan Tah itu juga enggak banget. Sampai gue baca berita terakhir bahwa ada kemungkinan mereka pertimbangkan untuk meminta kembali Boateng, Muller, dan Hummels balik ke timnas. Karena timnas kayak begini, ya susah juga. Oke, lu kebobolan 1-2-3, tapi depannya nggak cetak gol juga. Nah, di sini kembali terbukti pemain kayak Sané itu luar biasa, tapi nggak konsisten. Tidak konsisten. Dan di Munchen pun seringkali di bangku cadangkan. Feeling gue makanya itulah kenapa dia dilepas sama Pep. Gnabry pun demikian. Werner sangat beda mainnya kemarin dan dengan pas dia main di Chelsea. Bener-bener kalau lu lihat permainannya setelah 3-0 di babak pertama, itu 3 gol itu asal dengan heading. Gol pertama Morata nggak dijaga sama sekali sama Gnabry. Padahal Morata itu striker. Orang yang pertama harus dijaga itu yang Morata sama Ramos lah, 2 orang itulah. Ini nggak sampai dia bisa masuk cetak gol. Gol kedua diperpanjang lewat heading juga, kena tiang, akhirnya di finishing sama Ferran Torres. Kelar. Gol ketiga Rodri sama Gundogan nggak dijaga juga. Padahal dia dari tengah. Gue bingung ini defense-nya kayak apa. Bukan hanya pemain belakang tapi juga pemain tengah, karena golnya Rodri itu dari tengah ya, bukan dari lini persis depannya, dari lini kedua, bukan dari lini defense pertama. Terus masuk ke babak kedua, Spanyol tambah luar biasa lagi. Golnya gol apa namanya? Gol shootingan semua dari bawah, finishingnya keren banget. Maka dari itu at least 9-10 itu bisa dapat kemarin. Nah, what's wrong dengan Jerman? Satu, kalau gue bilang terlalu banyak salah passing. Oke. Kedua, positioningnya itu sering ngawur. Kenapa mereka nggak dapat peluang? End passingnya nggak kelihatan. One touch-nya Werner nggak kelihatan. Si Sané sering kehilangan bola. Terus salah passing yang di counter. Pada saat masuk babak kedua, mereka mengambil risiko lebih ngawur lagi. Seringkali main bola panjang, lini tengah diabaikan. Jadi this is not a team. Bukan tim yang, sebuah tim Jerman yang kita kenal, yang solid, yang semua punya job desk masing-masing. Sebenarnya praktis yang kehilangan itu yang penting kan cuma Kimmich sama Havertz. Tapi di sini kelihatan lah betapa pentingnya peran seorang Kimmich dan juga Havertz sebagai otak yang untuk mengatur serangan. Dimana Werner nyaris nggak ada yang supply. Goretzka itu kan bagus tapi lebih box to box, lebih pekerja, lebih otot daripada otak. Tapi kalau Havertz itu kan otak, dimana di Chelsea belum full kelihatan tapi pelan-pelan dia sudah bisa adaptasi. Nah, ini yang jadi masalah dengan Jerman. Tapi untuk dikatakan Spanyol calon juara Eropa enggak juga. Kayak gue bilang, tidak ada satu tim yang benar-benar tampil dominan di Eropa ini. Semua tim tuh ups and down. Italia lo bisa bilang bagus. Di rumah pun seri lawan Belanda, seri lawan Bosnia,
lawan Poland sempat kalah kalau nggak salah, main di Poland. Jadi Inggris lagi, Belgia, mungkin Belgia, tapi kualitas pemain Belgia masih di bawah kalau gue bilang generasi sebelumnya. Spanyol lagi membangun, jadi nggak konsisten juga. Terus apa lagi? Portugal terlalu banyak skill individu, terlalu banyak dribbling. Ini yang membuat ya Piala Eropa kalau gue bilang seru. Jadi bahkan nanti yang masuk ke Big Four, yang tahun lalu masuk ya, Swiss, Inggris, Portugal pasti nggak masuk. Belanda tahun lalu masuk ke final kan. Ini sekarang bisa masuk, bisa nggak, tergantung ntar malam. Kalau mereka menang Italia seri, Belanda yang lolos. Tapi kita lihat. Jadi akan ada kemungkinan besar akan ada juara baru dengan tim-tim baru yang masuk ke Big Four. Ya, semoga menjadi pertandingan yang menarik. Eksperimen buat semua tim memanfaatkan pemain muda atau pemain berpotensi. Tapi kalau ditanya siapa yang favorit, nol, tidak ada sama sekali. Oke? Thanks for watching.